Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yansi Agusti dengan nomor NPM 101211043 dengan kelas C4 Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan tentang bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Komunikasi lisan. Komunikasi terjadi secara langsung dan tidak terbatasi oleh jarak. Komunikator dan komunikan dapat bertatap muka dalam penyampaian sebuah informasi atau pesan. Hal ini terjadi dalam sebuah dialog antara dua orang lebih. Selanjutnya, komunikasi terjadi secara langsung namun melalui sebuah media atau perantara, contohnya telepon. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Yang pertama, komunikasi terjadi dengan cara surat menyurat dan berisi pesan singkat, jelas tetapi harus dituliskan untuk maksud-maksud tertentu. Selanjutnya, komunikasi melalui gambar dan foto karena tidak ada dilukiskan dengan kata-kata. Penyampaian informasi dalam bentuk spanduk, flyer, atau brosur atau media iklan lainnya kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Selanjutnya, komunikasi formal. Komunikasi yang terjadi antara anggota sebuah organisasi yang prosedurnya telah diatur dalam struktur organisasi adalah perusahaannya. Komunikasi formal terjadi pada saat rapat perusahaan, konferensi, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi informal. Komunikasi yang terjadi dalam sebuah organisasi namun tidak diatur dalam struktur organisasi dan tidak diakui secara resmi, yang mungkin tidak berpengaruh terhadap kepentingan perusahaan seperti desas-desus atau isu. Selanjutnya, komunikasi non-formal. Komunikasi yang terjadi antara komunikasi formal dan informal berhubungan tentang perusahaan, kegiatan yang sifatnya pribadi dalam perusahaan, contohnya rapat tentang perencanaan ulang tahun perusahaan. Menurut maksud komunikasi, komunikasi dapat terlaksana dengan baik bila mendapatkan inisiatif dari komunikator. Karena itu, komunikator berperan penting dalam berkomunikasi. Apakah pesan tersampaikan dengan baik atau tidak? Maksud dilakukannya komunikasi dibedakan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama pidato, yang kedua ceramah, yang ketiga prasarana, yang keempat wawancara, yang kelima memberi perintah atau tugas. Menurut aliran informasi, yang pertama komunikasi satu arah. Komunikasi yang hanya terjadi secara satu arah saja atau one way communication umumnya terjadi dalam keadaan darurat, mendesak, dan untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, menurut jaringan kerja, komunikasi dalam sebuah perusahaan terlaksana menurut sistem yang diterapkan dalam jaringan kerja. Jaringan kerja tersebut adalah yang pertama, komunikasi jaringan rantai. Komunikasi yang terjadi menurut jaringan hierarki atau tingkatan organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Selanjutnya, komunikasi jaringan lingkaran. Komunikasi melalui saluran komunikasi terbentuk seperti lingkaran dan merupakan kebalikan dari komunikasi jaringan rantai. Selanjutnya, menurut peran individu. Komunikasi antar individu. Komunikasi terlaksana baik secara non-formal ataupun informal. Individu sebagai komunikator harus dapat mempengaruhi individunya lainnya. Komunikasi antara individu dengan lingkungan. Komunikasi terjadi karena individu tersebut memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan lingkup masyarakat yang lebih luas. Komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Individu berperan sebagai perantara dua kelompok atau lebih sehingga diharuskan untuk memiliki kemampuan yang tinggi untuk menjadi penyelaras yang harmonis. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Sumber adalah dasar yang digunakan dalam penyampaian pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Sumber dapat berupa orang, lembaga, buku, dan sejenisnya.
yang dalam komunikasi setiap orang atau kelompok dapat menyampaikan pesan-pesan. Komunikasi itu sebagai suatu proses di mana komunikator dapat menjadi komunikan, sebaliknya komunikan dapat menjadi komunikator. Yang pertama, penampilan. Penampilan harus sesuai dengan tata krama yang dengan memperhatikan keadaan, waktu, dan tempat. Khusus dalam komunikasi tatap muka, seorang komunikator harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan komunikan. Selanjutnya, penguasaan masalah. Seorang yang tampil sebagai komunikator haruslah menguasai masalah yang akan dibahasnya. Apabila tidak, maka akan menimbulkan efek ketidakpercayaan dan akan menghambat keefektivasi dari komunikasi itu sendiri. Dalam suatu proses komunikasi timbal balik, yang lebih menguasai masalah cenderung memenangkan tujuan komunikasi. Selanjutnya, komunikator harus menguasai bahasa dan baik. Secara ini dapat dimengerti oleh komunikan. Komunikator harus mutlak menguasai istilah-istilah umum yang digunakan untuk lingkungan tertentu atau khusus. Penguasaan bahasa akan membantu menjelaskan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan kepada audiens itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang diperhatikan dalam komunikasi. Komunikasi yang efektif harus dilaksanakan dengan 4 tahap, yaitu pengumpulan fakta, perencanaan, komunikasi, dan evaluasi. Pengumpulan fakta: mengumpulkan data dan fakta sebelum seorang melakukan kegiatan komunikasi. Perencanaan: berdasarkan fakta dan data itu dibuatkan rencana tentang apa yang akan dibicarakan dan bagaimana mengungkapkannya. Selanjutnya, komunikasi. Setelah perencanaan disusun, maka tahap selanjutnya adalah berkomunikasi. Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi. Penilaian dan analisa diperlukan untuk melihat bagaimana hasil dari komunikasi tersebut. Sekian pemaparan saya tentang bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.